Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mendongengkan sebuah cerita karya saya sendiri. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Zahra Nela Husna, saya bersekolah di SMP IT Hukmanul Hakim. Dan nomor peserta saya adalah D111. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya ya. Selamat mendengarkan. Si Kembar Pelari. Di sebuah desa kecil bernama Pelita, hiduplah saudara kembar bernama Dina dan Dini. Mereka dikenal sebagai anak yang penuh semangat, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, solehah, dan rajin beribadah. Setiap hari mereka terbiasa bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat malam 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat malam, saudara kembar itu tidak pernah tidur lagi. Walaupun mereka mengantuk, tetapi mereka lebih memilih untuk membantu bundanya yang akan berjualan di pagi harinya. Sebelum sekolah, Dina dan Dini biasanya berlari mengitari desa. Ya, berlari merupakan olahraga yang paling digemari oleh si kembar. Mereka juga seringkali mengikuti perlombaan lari maraton. Dan ya, tentu saja mereka pulang ke rumah tidak pernah dengan tangan kosong. Mereka selalu membawa medali perak atau bahkan medali emas karena memenangi sebuah perlombaan. Saat Dina dan Dini memasuki usia remaja, orang tua mereka memberikan handphone sebagai bentuk apresiasi karena Dina dan Dini sudah banyak meraih medali dan sudah semenjak Dini menerima handphone dari orang tuanya, ia menjadi anak yang sangat pemalas. Ia sudah jarang membantu bundanya, sudah jarang berolahraga pagi dengan Dina, sudah jarang meluangkan waktunya untuk belajar. Bahkan sekarang, Dini sering terlambat untuk pergi ke sekolah karena ia sering bergadang hingga larut malam. Duh, Dek, bangun yuk, 25 menit lagi kita masuk. Kau mau terlambat lagi? Muka Dina sudah merah karena kesal. Apa sih Kak, ganggu banget, masa juga jam segini? Apa? Minggir Kak, aku mandi dulu. Dini panik. Dan ya, benar saja, Dini terlambat untuk datang ke sekolah. Ini bukan yang pertama kalinya untuk Dini. Sepulang sekolah, Dini memasang muka yang kusut. Kenapa Dek? Kok mukanya ditekuk begitu sih? Tanya bunda keheranan. Duh, udah deh bun, gak usah banyak nanya, gak usah pura-pura baik itu sama adek. Balas Dini sinis. Kamu kalau ngomong sama bunda yang baik dikit bisa gak? Kali ini, emosi Dina sudah tidak bisa ditahan lagi. Emosi yang sudah ditahannya sedari lama akhirnya meledak. Berisik kok Kak. Kalau tadi bukan karena lo yang egois, gue gak akan dihukum kayak tadi ya. Dini, yang sopan gak mau kalau bicara. Seisi rumah terkejut. Ini pertama kalinya bagi sang ayah berani memarahi dan berani membentak sang bungsu karena sikapnya itu. Beberapa minggu kemudian ada pengumuman di sekolah mengenai perlombaan lari maraton.
Dina dan Dini selalu bersemangat ketika mendengar pengumuman tentang lomba itu. Namun, kali ini Dini tidak seperti biasanya. Ia terlihat lebih asyik dengan telepon genggamnya. "Dek, ikutan yuk." Dina berusaha mengalihkan perhatian sang adik dari benda yang sangat tipis itu. Biasanya juga emang ikutan kan, Kak?" balas Dini sedikit tak acuh. Hari demi hari, Dina berlatih tanpa mengenal kata lelah. Entah kenapa, ada perasaan ingin merebut medali emas dari genggaman sang adik. Di sisi lain, Dini tak acuh saat diajak latihan dengan kakaknya. "Duh, yaudah sih Kak, latihan sendiri aja, ganggu banget. Lagian lomba yang terakhir juga kakak kalah telak kan dari aku. Mending kakak aja deh Kak yang latihan. Tapi aku kasih tahu satu hal ya Kak, mau sekuat apapun kakak latihan, kakak gak akan bisa ngegantiin posisiku sebagai juara pertama." Mendengar itu, Dina merasakan sesak di dalam dadanya. Ia tidak menyangka bahwa benda yang sangat tipis itu dapat merubah sikap adiknya sampai sebegininya. Dina memilih untuk langsung pergi berlatih dan tidak menghiraukan sang adik. Singkat cerita, hari perlombaan pun tiba. Ayah dan bunda mengantarkan Dina dan Dini ke tempat perlombaan. Setelah menunggu 2-3 menit, akhirnya perlombaan pun dimulai. Dini maju pesat meninggalkan peserta yang lainnya. Ia memang dikenal sebagai pelari tercepat di kotanya. Ia dijuluki sebagai legenda lintasan. Hal ini karena kemenangan yang diraihnya dan kecepatan Dini yang superior membuatnya lebih menonjol daripada yang lain. Dini merasa sangat lega. Ia yakin bahwa sekarang ia pasti bisa meraih medali emas untuk yang sekian kalinya. Namun, Dini melupakan seseorang. Seseorang ini sudah berlatih lebih giat daripada dirinya. Sudah berlatih tanpa mengenal kata lelah di setiap harinya. Ya, seseorang itu adalah kakaknya sendiri. Ia lupa bahwa terkadang kakaknya bisa menyusul dirinya ketika sudah mau mencapai garis finish. Dini menjuluki kakaknya sebagai pembunuh di tikungan terakhir. Hal ini karena Dini tahu bahwa terkadang kakaknya bisa menggunakan sprint di akhir ketika sudah mau mencapai garis finish. Dan ya, benar saja, Dina berhasil merebut medali emas dari genggaman sang adik. Dan Dini mendapatkan medali perunggu yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Ada perasaan menyesal di benak Dini. Andai saja dulu aku mau ketika diajak berlatih dengan kakak, mungkin aku bisa meraih medali emas itu lagi. Andai saja dulu aku tidak terlalu fokus dengan handphoneku, mungkin setidaknya aku bisa meraih medali perak. Ucap Dini dalam hati. Dari kisah Dina dan Dini, kita bisa belajar bahwa penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat membawa dampak negatif bagi kita. Handphone yang awalnya diberikan sebagai hadiah dan sebagai alat komunikasi yang bermanfaat, justru malah membawa dampak negatif bagi Dini karena pemakaiannya yang tidak teratur dan tidak terkontrol. Sekian cerita dari saya, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.